Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel 5 menit aja. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan mungkin menimbulkan perdebatan. Bisakah robot, atau lebih tepatnya kecerdasan buatan, menjadi dokter yang lebih baik? Seiring dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, atau AI, semakin banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Bahkan, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of the American Medical Association pada tahun 2023, kecerdasan buatan sudah mulai digunakan dalam diagnosis penyakit, analisis gambar medis, hingga operasi yang presisi. Contohnya, sebuah studi dari Stanford University oleh Esteva dan rekan-rekan di tahun 2017 menunjukkan bahwa AI bisa mendeteksi kanker kulit dengan akurasi yang serupa, atau bahkan lebih tinggi, dibandingkan dokter kulit berpengalaman. Menarik kan? Ini menunjukkan bahwa AI bisa benar-benar membantu dalam diagnosis yang tepat. Bagaimana AI bisa melakukan ini? Singkatnya, AI dilatih dengan ribuan, bahkan jutaan gambar dan data medis. Dengan menggunakan machine learning, AI belajar mengenali pola dari data tersebut dan memberikan diagnosa berdasarkan pola-pola yang ia temukan. Misalnya, di Rumah Sakit Mount Sinai di New York, algoritma AI dipakai untuk membantu mendiagnosis pneumonia melalui röntgen dada. Hasilnya, AI bisa mempercepat waktu diagnosis yang sangat dibutuhkan di ruang gawat darurat. Bukan hanya untuk diagnosis, loh. Robot dengan kecerdasan buatan juga sudah digunakan dalam prosedur bedah. Ada sistem robot bernama Da Vinci Surgical System yang memungkinkan dokter melakukan operasi dengan ketelitian tinggi. Menurut para ahli di bidang ini, sistem ini bisa membantu mengurangi komplikasi pasca operasi karena robot memiliki presisi yang lebih baik dibandingkan dengan teknik manual. Tapi, apakah AI benar-benar bisa menggantikan dokter? Seorang ahli kedokteran dan AI, Profesor Eric Topol, mengatakan bahwa AI sebaiknya tidak dilihat sebagai pengganti dokter, tapi lebih sebagai partner yang membantu dokter menjadi lebih efisien. Menurut Topol, AI bisa mengurangi beban kerja dokter dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada aspek-aspek manusiawi dalam merawat pasien. Satu hal yang menjadi kelemahan AI adalah keterbatasannya dalam memahami konteks emosional dan sosial pasien. Banyak keputusan medis membutuhkan sentuhan empati, yang belum bisa dilakukan oleh robot atau AI. Jadi, dalam beberapa situasi, kehadiran dokter manusia masih sangat penting. Sekarang, coba kita lihat lebih dalam lagi tentang kelemahan AI dalam dunia kesehatan. Seperti yang tadi disebutkan, salah satu tantangan besar bagi AI adalah pemahaman emosional. Sementara dokter manusia bisa melihat ekspresi wajah atau mendengar nada suara pasien untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka, AI masih sangat bergantung pada data, angka, dan logika. Misalnya, ketika seorang pasien merasa cemas atau khawatir dengan hasil diagnosa, dokter manusia biasanya akan menenangkan mereka dengan kata-kata yang bijaksana. Sentuhan manusia seperti ini bisa sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan. AI, di sisi lain, belum memiliki kemampuan ini karena hanya bisa menganalisis data dan merespons berdasarkan algoritma. Selain itu, ada juga pertanyaan besar mengenai privasi dan keamanan data. Karena AI belajar dari data pasien, artinya data medis kita tersimpan di dalam sistem yang seringkali berada di cloud atau server besar. Ini bisa menimbulkan risiko keamanan, karena data medis adalah informasi yang sangat sensitif. Bayangkan jika data kesehatan Anda diretas atau jatuh ke tangan yang salah. Para ahli teknologi kesehatan, seperti Dr. Fei Li dari Universitas Stanford, selalu menekankan pentingnya keamanan data dalam penggunaan AI di dunia medis. Mereka terus mencari cara untuk melindungi data pasien dan memastikan AI hanya digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Meski begitu, masa depan AI di dunia kesehatan tetap menarik untuk dibayangkan. Banyak perusahaan teknologi kesehatan yang kini sedang mengembangkan wearable device atau perangkat yang bisa dipakai, seperti jam tangan pintar, untuk memonitor kesehatan kita setiap saat. Dengan teknologi ini, dokter bisa mendapatkan data langsung dari pasien secara real-time, yang bisa membantu mereka mendiagnosa atau mengobati lebih cepat. Bahkan, ada perusahaan yang mengembangkan aplikasi AI yang bisa memberi saran gaya hidup sehat berdasarkan data kesehatan harian pengguna. Dengan begitu, AI bisa membantu kita menjaga kesehatan secara proaktif, bukan hanya ketika kita sudah sakit. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi seperti ini tetap butuh pengawasan manusia. Keputusan medis yang besar dan penting, terutama yang menyangkut hidup dan mati, tetap memerlukan campur tangan dokter manusia. Jadi, untuk saat ini, AI lebih berfungsi sebagai alat bantu yang kuat, bukan pengganti dokter. Jadi, menurut kalian, apakah teknologi AI ini lebih membawa manfaat atau mungkin ada risikonya juga?
Apakah kalian siap untuk masa depan di mana AI dan dokter manusia bekerja bersama dalam merawat kesehatan kita? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.